Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu dengan tema kita kali ini adalah perempuan yang dirindukan surga. Masih bersama dengan kita tentunya Ustazah Yusnelma Eka dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Babul Jannah. Nah, Ustazah, tadi yang pertama contoh atau yang harus dimiliki oleh perempuan yang dirindukan oleh surga adalah yang sholat 5 waktu. Ya Ustazah, mungkin bisa langsung dilanjutkan Ustazah, silakan. Baik Mbak Julia, tadi adalah 4 hal penyebab perempuan dirindukan surga ya berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pertama adalah iqamas sholah, mendirikan sholat 5 waktu. Yang kedua adalah menjalankan puasa Ramadan. Yang ketiga yaitu menjaga kesuciannya atau menghindari zina, mendekati zina. Yang keempat atau terakhir adalah mentaati suaminya. Seperti itu. Tadi adalah yang kita sudah bahas adalah mengenai sholat ya. Bagaimana sholat? Sholat itu adalah silatu bainal abdi wa rabbih. Jadi hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Bagaimana seorang hamba ingin berkomunikasi, berdialog, atau bercengkrama, atau kita ingin curhat itu lewat sholat. Sholat itu adalah hubungan, jadi makanya sholat itu tidak bisa seorang muslim untuk meninggalkannya dari 5 waktu tersebut. Misalnya ketinggalan zuhurnya, itu seakan-akan kita kehilangan waktu kita untuk diskusi, ngobrol, cerita, curhat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sholat ini merupakan pondasi dasar bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Jika baik sholatnya, insya Allah baik juga akhlaknya, baik juga tingkah lakunya. Ini selaras yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang seperti apa? Itu pasti ya, karena syarat muslimah yang dirindukan surga atau perempuan yang dirindukan surga adalah benar muslimah yang betul mendirikan sholatnya. Nah, mendirikan ya, bukan sekedar menunaikan. Nah, jadi di dalam sholat itu ada 2 jenis tipikal manusia. Ada yang betul-betul iqamah namanya, mendirikan sholat. Ada yang musolli, sebatas menunaikan atau sebatas menunaikan kewajiban, sudah gitu, mengguyurkan kewajiban, sudah sholat gitu, tapi tidak mendirikan. Nah, apa arti iqamah dan musol atau ada gitu, menunaikan? Kalau mendirikan sholat itu dia betul-betul menghadirkan totalitas hati, pikiran, menghadirkan keikhlasan, kerendahan diri, keberpasrahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar sholat itu fokus dan meninggalkan urusan dunia. Nah, itulah yang disebutkan dengan mendirikan. Jadi sholat itu ketika seorang muslim betul-betul mendirikan sholat, maka fungsi sholat sebagai tanha anil fahsya wal munkar itu terwujud dengan catatan bahwasanya sholat itu didirikan dengan totalitas. Maka tujuan dari sholat tadi, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar itu terwujud. Kalau yang musolli atau adaan itu melaksanakan sholat itu sebatas dia mengguyurkan atau mentuntaskan kewajiban sholatnya saja. Tidak ada hadirnya khudu, kerendahan hati, tidak ada keberpasrahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada totalitas fokus hati dan pikirannya tidak ada di sholat. Jadi sholat itu tidak ada ruhnya. Nah, itulah yang disebut dengan orang yang sholat tapi masih bermaksiat. Nauzubillah ya, sholat tapi masih ada bohong, masih ada maksudnya kasar ngomongnya, ataupun masih ada ingkar janji atau apa yang maksiat lain seperti itu, masih berzina, masih atau korupsi atau seperti apa. Jadi sholat itu terbatas hanya sebatas adaan, menunaikan, bukan mendirikan. Makanya fungsi sholat sebagai
tanha 'anil fahsya wal munkar tidak terwujud seperti itu Mbak Julia. Dan selanjutnya sholat ini adalah bagaimana iqomah tadi mendirikan dengan khusyuk. Iqomah atau karena di dalam Al-Quran setiap Allah mengatakan perintah sholat itu pasti iqomah, artinya mendirikan. Yuqimus sholat atau iqomah sholat, tidak ada kata adaan, tidak ada. Tadi kita jelaskan bahwa iqomah betul-betul menghadirkan diri, menghadirkan pikiran, hati, totalitas di dalam sholat. Ruh kita memang ada di sholat, seperti itu. Jadi betul-betul hadir ruh kita di dalam sholat, jiwa kita, hati kita. Nah, orang yang khusyuk di dalam sholat atau iqomah tadi itu akan mendapatkan dua keuntungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa keuntungannya? Pertama, akan diperbaiki hatinya. Kalau disebutkan di dalam kitab Tazkiyatun Nafas itu islahul qalb, jadi akan diperbaiki hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya yang sakit, yang rusak, yang galau, semuanya itu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat yang betul-betul didirikan dengan baik tadi. Betul seperti itu. Berarti memang kalau misalnya sudah sholat 5 waktu tapi masih aja merasa nggak tenang dan lain sebagainya, itu tuh berarti memang ada yang perlu diperbaiki dari sholatnya ya Ustazah. Nah, kita perbaiki. Ustazah, sepertinya ini ibu-ibu sudah banyak yang ingin bertanya, kita bisa langsung buka tanya jawab ya Ustazah ya. Boleh ibu-ibu bagi yang mau bertanya boleh silakan perkenalkan diri terlebih dahulu lalu beri pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elmiyanti dari Majelis Taklim An-Naba. Di sini dengan tema muslimah yang dirindukan surga. Nah, yang harus dipenuhi 4 kriteria. Nah, di sini saya ingin menanyakan, kan kalau udah memenuhi 4 kriteria tadi bisa masuk kemanapun pintu surga. Nah, di sini saya ingin menanyakan berapa banyak pintu surga itu dan apakah bisa muslimah itu yang telah memenuhi kriteria itu masuk ke pintu surga yang mana aja atau semuanya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi sudah bertanya. Itu tadi Ustazah, mungkin bisa langsung dijawab, silakan. Ya, pintu surga ya ibu-ibu ya. Jadi penasaran berapa pintu surga ya? Iya, belum yakin ya. Di beberapa riwayat disebutkan bahwasanya pintu surga ini ada 8 pintu ya. Ada pintu babur royan, ada pintu sodakoh, ada juga lagi pintu sholat, ada lagi pintu al-jihad, ada 4 ya ibu-ibu, ada lagi pintu az-zikir, untuk orang yang senantiasa berzikir, zikrullah. Jadi setiap nafasnya itu yang keluar itu adalah zikrullah. Jadi tidak ada yang sia-sia dari diri orang tersebut. Ada lagi pintu al-kazimatul ghaiz wal afina. Jadi pintu yang tipikal orang yang bisa menahan amarahnya dan mudah memaafkan. Jadi banyak ibu tadi ada pintu puasa, babur royan, ada pintu jihad, ada pintu sodakoh, ada pintu apa lagi tadi? Zikir, ada pintu, ada yang kelima pintu orang yang bisa menahan amarah dan memaafkan orang lain, mudah memaafkan orang lain, seperti itu. Ada lagi pintu al-aiman. Jadi pintu yang dikhususkan mereka yang memiliki tingkat tawakal yang sempurna kepada Allah. Jadi tawakalnya betul-betul memang tinggi tingkatannya gitu, tawakal ya. Jadi ketika dia capek urusan dunia, dia tawakal kepada Allah gitu. Belum dapat juga tawakal lagi gitu. Jadi memang betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketawakalannya. Yang terakhir adalah pintu babul walid. Bukan walid ini ya. Babul walid. Jadi surga walid itu artinya walidun. Dari kata orang tua, bukan walid yang lagi fenomenal ya Ibu. Beda Ustaz. Beda ya. Jadi babul walid adalah pintu yang memang
khusus untuk orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi ketika seorang perempuan itu udah memiliki 4 kriteria tadi, kata di hadis Nabi disebutkan, masuklah ke dalam pintu yang manapun yang kamu kehendaki gitu. Kenapa? Karena ada berbakti yang ada kepada suaminya, terus zikirnya ada gitu, karena sholat itu kan zikir yang paling agung, yang paling tinggi itu adalah sholat. Nah, seperti itu. Jadi pintu sodakohnya ada, karena setiap orang yang sholat, benar-benar sholat itu, dia itu sebenarnya sedekah untuk dirinya, untuk tulang rusuk, untuk tulangnya, untuk tubuhnya itu sedekah. Nah, jadi masuk semua ke dalam pintu tadi itu bisa semua seperti itu dengan mudah gitu, tanpa tanpa ada kendala seperti itu. Tanpa ada kendala. Jadi bisa semuanya, tinggal milih ibu-ibu nanti mau masuk pintu lewat mana. Baik Ustazah dan juga ibu-ibu, tentu masih banyak pertanyaan ya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.